pagi, Bu. Bu Guru panggil kamu ke sini karena kamu punya kesalahan ya. Tahu kesalahannya apa? Pernah makan di kelas. Bu Guru tanya, memangnya kenapa kamu makan di kelas tadi? Karena lapar. Oh, lapar. Memangnya di rumah kamu tidak sarapan tadi? Tidak. Kenapa? Karena buru-buru. Bukan buru-buru. Kenapa kok bisa buru-buru? Karena telat bangun. Oh iya, Bu Guru tanya, di rumah ada siapa saja? Ada bapak, ibu, sama kakak. Desnita mau nggak motivasi kamu supaya kamu lebih disiplin? Mau, Bu? Bu Guru akan kasih solusi ya. Oh iya, Desnita masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Masih Apa itu? tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas saat jadi. Begini Desnita ya, karena kamu sudah melanggar aturan dan keyakinan kelas kita, maka Bu Guru akan kasih solusi ya. Mau? Mau, Bu? Baiklah. Nanti malam usahakan kamu tidurnya lebih awal ya. Tidak usah kamu tidur jam 11 lagi. Paling enggak kamu harus tidur jam 9 supaya kamu lebih bangun awalnya harinya ya. Kemudian Bu Guru kasih solusi, nanti minta kedua orang tuanya atau kakaknya untuk bangunkan lebih awal ya. Dan yang ketiga, nanti kamu setel alarm supaya nanti alarm itu berbunyi di jam awal supaya kamu lebih cepat bangunnya ya. Gitu. Supaya kamu tidak terlambat ke sekolah, tidak terburu-buru dan tidak telat sarapannya gitu. Supaya di sekolah nanti kamu tidak makan di saat jam belajar ya. Setuju? Setuju. Ya. Bu Guru juga nanti akan saling WA sama orang tuanya untuk minta bantuan supaya kamu dibangunkan lebih awal ya. Ini, Bu. Boleh istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desnita Febrianti. Saya kelas 3A SDN 5 Playa. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Guru Zakia sudah memberikan solusi atas masalah saya supaya terlambat ke sekolah dan tidak makan di kelas saat belajar. Terima kasih Bu Guru Zakia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kata
Sudah dibantu dikasih jamu. Meminta teman harus kembali dalam diberikan permen sama teman. Matikan mengarahkan teman. Bisa teman. Ambil untuk pakai. Membuat apa jika ada tidak sengaja merusak satu teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat umur panjang sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang dirahmati Allah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua dapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 5 Praya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 5 Praya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diberikan, di mana saya di sini akan menyampaikan materi terkait tentang tugas pokok saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lombok Tengah. Ibu Bapak guru yang saya hormati, di dalam pertemuan kita kali ini saya akan sedikit membahas tentang tugas atau fungsi kita, yaitu sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik yang mana diharapkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Hajar Dewantara. Menurut beliau adalah tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat yang dimiliki. Nah, dari saya ambil di sini untuk lebih jelas tentang merubah laku anak dengan adanya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep utama budaya positif di sini yaitu 1. Disiplin positif, 2. Kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat restitusi atau posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Karena asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sesuai dengan pendapat Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia.
Di dalam membangun budaya positif, sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini kita diajarkan 5 posisi kontrol guru untuk membentuk suatu budaya yang positif. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, baiklah kita akan simak video 5 fungsi kontrol guru, dan supaya kita tahu sebenarnya posisi yang mana yang kita inginkan untuk bisa menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Kita sama-sama melihat videonya Ibu Bapak dan kita tahu posisi kita di mana yang seharusnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini ada posisi penghukum. Teman-teman, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat kasus ini ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Guru nih. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi kontrol, posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya Apa dampaknya ke anak? menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini kasus kedua ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
sekali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, alas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Hayo Pin, kelakuan Pin. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Apa dapat paman lah? Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tangan. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Harus tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian cinta kasih atau diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti bertahan hidup, yang termasuk di dalamnya adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi berupa makanan, tempat tinggal, olahraga, istirahat, dan yang bersifat fisiologis lainnya. Kemudian kebutuhan yang kedua cinta, kasih, sayang, dan diterima, yaitu bersifat psikologis, rasa ingin diterima oleh orang lain, rasa ingin dihargai oleh orang lain. Kemudian yang ketiga penguasaan atau kemampuan, berkaitan dengan kekuatan menggapai sesuatu keinginan dan kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, dan ingin didengar serta diakui. Kemudian yang keempat, kebebasan berkaitan dengan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasi kemampuan. Dan yang kelima yaitu kesenangan, yaitu merasakan kesenangan, kegembiraan, antusias, tertawa, dan bahagia. Kelas dan restitusi, Ibu Bapak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keyakinan? Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan ke kelas-kelas dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan murid kita. Tentu keyakinan kelas itu kita ambil dari peraturan kelas yang sebelumnya. Jadi kita harus tahu bahwa peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas adalah turunan dari peraturan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa diambil dari peraturan kelas yang sudah disepakati. Sehingga peraturan kelas ini nanti dampaknya ke yang lebih, yaitu dari kelas dulu baru ke lingkungan yang positif dan budaya positif yang lebih luas. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang menurut Gason 2004.
Kebetulan ada yang sudah saya lakukan kemarin di kelas, bagaimana cara saya menerapkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi Bu Bapak, saya akan mencoba membuat video, membuka video yang sudah saya buat kemarin. Mungkin dengan video ini nanti kita bisa sama-sama menerapkan di kelas kita masing-masing. Jadi tujuan kita membangun pohon impian itu kita ingin anak-anak itu bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jadi kita latih dia untuk bisa mengeluarkan pendapat atau ide-ide mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Izzatul Mutmainah dari SDN 5, rekan sejawat dari Ibu Bayi Zakiatul Zama, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Lombok Tengah. Dengan adanya program guru penggerak, saya sangat merasa bahagia dan termotivasi. Dengan pengibasan yang dilakukan di sekolah SDN 5, saya mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan menyadarkan saya akan tugas dan kewajiban sebagai seorang pendidik. Harapan saya untuk Bu Zakiyah serta teman-teman di calon guru penggerak mudah-mudahan semakin baik dan konsisten sesuai dengan visi misi sekolah sebagai pengimbasan budaya positif yang akan kami terapkan di sekolah. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.